warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Tolong diingat kembali bahwa di sini sifat koligatif larutan itu sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel terlarutnya. Sehingga dibedakan menjadi ada sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, di sini karena elektrolit di sini memiliki kemampuan ionisasi atau dapat mengion zatnya, maka tentunya jumlah partikelnya menjadi lebih banyak. Maka untuk membedakan di dalam perhitungan antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan elektrolit, maka apabila zat terlarutnya merupakan zat elektrolit menggunakan faktor Van Hoff atau I ini ya. Dan rumus I adalah 1 plus N-1 kali alfa. N di sini menunjukkan jumlah ion N, sedangkan alfa menunjukkan derajat ionisasi. Apabila itu suatu elektrolit kuat dan dalam soal itu tidak ada atau tidak diberikan harga alfa, maka dianggap alfanya adalah 1, artinya mengion sempurna. Kemudian di dalam perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit, karena di sini mengandung faktor Van Hoff I, maka rumusnya harus diperhatikan. Jadi yang pertama, untuk delta P sama dengan XT atau fraksi mol dikalikan dari P0, maka untuk perhitungan fraksi mol terlarut dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya ya. Jadi ini dikalikan dengan I, di sini juga dikalikan dengan I. Jangan lupa apabila sekali lagi zat terlarutnya adalah elektrolit. Kemudian apabila perhitungan titik didih, maka kenaikan titik didih adalah molalitas kali I kali KB, atau di sini tetapan titik didih molalnya. Untuk delta F demikian juga, maka molalitas dikalikan dengan I dikalikan KF. Dan tekanan osmotik juga sama, molaritas dikalikan I dikalikan R tetapan dan dikalikan temperatur. Itu ya, jadi perhatikan perbedaan rumus yang digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi untuk elektrolit kalian perhatikan harus ada I-nya ya, atau faktor Van Hoff. Perhatikan contoh soal berikut. Ke dalam 250 gram air dilarutkan 17,4 gram K2SO4. Jika KB molal air 0,52, maka kenaikan titik didih larutan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat sekarang. Ini soal masuk elektrolit apa non elektrolit. Ternyata di sini adalah ada K2SO4. Ini berarti elektrolit. Elektrolit ya, elektrolit karena berupa garam. Jadi elektrolit itu meliputi ada asam, ada basa, ada garam. Nah, elektrolit. Nah, kalau K2SO4, kalau suatu elektrolit berarti jumlah ionnya berapa? Nah, kita lihat. Berarti N dari K2SO4 sama dengan, ini adalah satu ion ya. Jadi 2 ditambah 1. N-nya ada 3. Loh, alfanya kok tidak ada di sini? Ini suatu elektrolit, tapi di soal derajat ionisasinya tidak diberikan di soal, maka alfanya dianggap sama dengan 1. Nah, untuk mencari I, N-nya sudah, alfanya sudah, berarti I-nya bisa dicari. Maka di sini I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Maka I sama dengan 1 plus 3-1 alfanya 1. Maka I sama dengan 3. Itu artinya apa? Apabila alfanya sama dengan 1, ternyata harga I sama dengan harga N. Gitu. Jadi di sini kita bisa masukkan, berarti sudah diketahui N dari K2SO4 sama dengan 3.
dengan anggapan atau dianggap alfanya 1, maka I sama dengan 1 plus 3 min 1 kali 1, maka I sama dengan 3. Kemudian di sini ada 250 gram air, maka massa pelarut air berarti 250 gram. Kemudian ada KB sama dengan 0,52 KB-nya. Yang ditanyakan adalah kenaikan titik di D. Berarti yang ditanya adalah delta TB. Ini berapa? Delta TB. Maka karena sudah ada massa air, nanti molalitasnya harus diuraikan. Berarti kita butuh mencari MR. MR K2SO4. Berarti sama dengan 2 kali 39 ditambah S-nya 32 ditambah 4 kali 16. Nah, ketemulah untuk MR K2SO4. Jadi untuk MR K2SO4 setelah ketemu langsung dimasukkan ke dalam rumus, ya, ke dalam rumus. Jadi delta TB sama dengan M kali 1000 per MRT kali MP, nanti kali I kali KB. Nah, ini MR-nya ketemu, maka ini massanya ini adalah massa, ya, MT, bisa dimasukkan di sini, ya, dengan MT 17,4 gram. Ini MT. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan, I-nya dimasukkan, maka delta TB-nya ketemu. Itu ya, silakan dicoba dilanjutkan, dihitung, tinggal memasukkan angkanya. Ya, itu untuk yang sifat koligatif larutan elektrolit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.